Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kirim. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatul iman. Insyaallah ta'ala kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara agar hati kita selamat dari berbagai macam kotoran. Tentunya kalau kita bahas tentang hati yang paling bersih, tentunya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling bersih. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dari kecil sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, tidak ada kotoran di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ayyuhal ikhwah, di akhirat nanti penghuni surga diperuntukkan orang-orang yang hatinya bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang membawa hati yang selamat atau hati yang bersih. Akhwatul iman rahimanallahu wa iyyakum. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya bersih, dia adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hati yang sangat bersih. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahan Al-Hasyr ayat 10. "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Jadi orang-orang setelah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang datang setelah mereka yaitu dari kalangan Ansar, ya, Al-Muhajirin dan Ansar, mereka mengucapkan berdoa, Rabbana, ya Allah ampunilah aku, ighfir lana, Rabbana ighfir lana, ampunilah aku dan saudara-saudaraku, alladzina sabaquna bil iman, yang mana mereka dulu telah beriman, wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan hati kami ghillan, dendam, punya iri, dengki kepada mereka. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Akhwatul iman rahimanallahu wa iyyakum. Di sana ada kisah, ya, dari seorang sahabat yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memberitahu sahabat bahwasanya ja'al an alaikum rajulun min ahlil jannah. Kata Rasulullah SAW bahwasanya sekarang akan datang di hadapan kamu, ya, seorang laki-laki yang akan masuk ke dalam surga. Ya, kemudian datanglah seseorang dari kalangan Ansar. Ya, datanglah seorang dari kalangan Ansar. Kemudian sahabat yang lain mengabaikan. Kedua kalinya Rasulullah SAW berbicara juga mengatakan ja'al an alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang sekarang ini di hadapan kamu seorang laki-laki calon penghuni surga. Ya. Datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Ya. Kemudian yang lain pun mengabaikannya. Sampai ketiga kalinya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan demikian. Abdullah bin Umar bertanya kepada laki-laki dari kalangan Ansar ini, "Ya fulan, apakah yang engkau kerjakan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kami bahwasanya engkau adalah penghuni surga?" Kemudian apa? Kata orang ini, "Aku sama yang seperti engkau lihat. Ya, tidak melakukan apa-apa, tidak ada yang lebih, ya, dariku." Kemudian ketika Abdullah bin Umar mau
ya hendak meninggalkan laki-laki ini, kemudian laki-laki ini memanggil Abdullah bin Umar, datanglah kepadaku. Ya. Kemudian setelah sampai, ya diberitahu bahwasannya kata laki-laki ini, aku tidak pernah ada rasa ingin mengkhianati, rasa ingin ya menipu seorang muslim, dan aku tidak pernah iri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaraku. Subhanallah ayyuhal ikhwah. Ya. Ini sahabat. Mereka adalah orang yang paling bersih hatinya. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana ada hadis juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saking semangatnya para sahabat ya untuk menyelamatkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari iri, dengki, syirik dan yang lainnya. Ya. Apa kata ya Abdullah bin Umar? Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah, manusia yang seperti apa yang paling afdal? Kemudian apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu makhmumil qalbi wa saduqil lisan. Kata Rasulullah SAW, setiap orang yang hatinya bagus, hatinya bersih, ya, dan yang kedua adalah orang yang jujur lisannya. Qalu saduqul lisan na'rifuhu ya Rasulullah. Fama makhmumil qalb? Ya. Ya Rasulullah, orang yang jujur lisannya kami mengetahuinya. Tapi apa itu orang yang apa itu makhmumil qalb? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ya bahwasannya at-taqiyyun naqi la ithma fihi wala hasada wala ghilla. Ya. Orang yang makhmumul qalb itu adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Orang yang bertakwa, yang tidak ada kedengkian, tidak ada rasa iri dan tidak ada dendam di dalamnya. Subhanallah. Jadi ayyuhal ikhwah, kalau ingin jadi orang-orang yang paling afdal di dunia ini, maka dia harus membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya dari apa? Dari iri, dari dendam, dari dengki. Bahkan sebagian ulama mengatakan dari syirik, kesyirikan, dan dari syubhat, dan dari bid'ah. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin? Ya, siapa yang tidak ingin memiliki hati yang bersih? Semoga Allah SWT memberikan kepada kita hati yang bersih, yaitu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, selain itu, orang yang memiliki hati yang bersih, dia adalah orang yang mutlak masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam syurga dengan sejahtera dan penuh rasa aman. Wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami cabut di dalam hati mereka min ghillin, dari rasa dendam, iri dan yang lainnya. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, kemudian mereka itu menjadi saudara. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Subhanallah. Ma yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak lelah di dalamnya, di dalam syurga, ya, dan tidak akan dikeluarkan darinya. Subhanallah, ayyuhal ikhwah. Ya, masuk di dalam syurga itu syaratnya hatinya harus bersih. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama nanti ketika di qantarah, ya, disebutkan oleh ulama al-mufassirin ketika menafsirkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Di qantarah nanti diberhentikan semua manusia. Setelah mereka melewati hisab, melewati sirat, ya,
mereka diberhentikan di situ, mereka dibersihkan semua hatinya. Jadi kontoroh itu dibersihkan hatinya, kemudian baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, di sana ada beberapa hal yang bisa mendukung agar hati kita ini, supaya hati kita ini bisa bersih. Yang pertama adalah tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, gimana? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yang kedua yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Ya, kami telah menurunkan Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat, wa rahmah, dan untuk rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya adalah mengikhlaskan niat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan apapun, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan ya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah dengan memperbanyak zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam hati kita ada rasa ya ingin mencelakakan orang lain, atau di dalam hati kita ada dendam, ada iri, ada dengki, yang lainnya, dia langsung ingat, ya, dan dia akan tenang, ya, ketika dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ya, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan bisa menjadi tenang. Kemudian cara berikutnya, ayyuhal ikhwah, yaitu dengan senantiasa merubah akhlak kita. Kita rubah akhlak kita. Ya. Yang dulunya tidak pemaaf menjadi pemaaf. Yaitu dengan memaafkan apa yang lakukan oleh orang lain, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, segera kita maafkan. Ya, pemaaf, dan pemaaf itu juga penghuni surga. Ya, pemaaf juga penghuni surga. Makanya kita membenahi akhlak kita, memaafkan ya apa yang dilakukan oleh kesalahan orang lain, ya, yang dilakukan orang lain kepada kita. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Ya, maafkanlah ya, dan damailah. Ya, subhanallah. Apakah engkau tidak ingin Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa kamu? Ya, dan banyak hal-hal yang lain, tentunya dengan memperbanyak doa, ya, dengan memperbanyak doa, merubah kehidupan kita, ya, yang biasanya kita itu senantiasa memberitahu orang lain ya, apa yang kita miliki, kita menahan diri, ya, tidak sombong, ya, merubah akhlak kita, tidak sombong, tidak takabur, maka itu adalah cara agar hati kita menjadi bersih. Ikhwatal iman, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kiranya ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hati yang salim, ya, hati yang bersih. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah yang lain, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.